Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Hari ini berita terbaru nih guys, dari Komisi 3 DPR telah menyetujui naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sementara itu ada Antonio Conte nih yang membela Son Heung-min. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk ke berita pertama, ada dari Chelsea yang berencana akan melepas dua pemain muda mereka, yakni Callum Hudson-Odoi dan Ethan Ampadu. Berikut ada kabar dari Paul Pogba nih yang mengaku diperas oleh kakaknya yang bernama Matthews Pogba. Menjelang tutup bursa transfer, Chelsea berencana melepas dua pemain muda mereka. Dua pemain yang dimaksud adalah Callum Hudson-Odoi dan Ethan Ampadu. Rencananya Hudson-Odoi akan dilepas ke Bayer Leverkusen dengan status pemain pinjaman. Klub yang berjuluk di Workself ini nggak punya opsi pembelian di akhir masa peminjamannya. Sama seperti Hudson-Odoi, Ethan Ampadu juga akan dilepas dengan status pemain pinjaman. Namun Ampadu dilepas ke Spezia dengan opsi pembelian sebesar 15 juta euro. Bayern Munchen punya sebuah tradisi unik yang diadakan setiap tahunnya. Tradisi tersebut yakni berfoto sambil mengangkat segelas bir bersama seluruh punggawa. Dalam foto tersebut terdapat sejumlah pemain beken skuad di Rotten. Mulai dari Leroy Sané, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, sampai sang kapten yakni Manuel Neuer. Menariknya Sadio Mane justru nggak memegang bir dan hanya berfoto seperti patung. Selain Mane, Noussair Mazraoui juga melakukan hal yang serupa. Drama perseteruan antara Paul Pogba dengan sang kakak yakni Mathias Pogba kembali berlanjut. Pihak Paul Pogba menduga kalau Mathias bersekongkol dengan geng internasional. Gak mau dituduh begitu saja, Mathias membantah dan menyebut kalau Pogba telah berbohong. Sebelumnya Mathias sempat menyampaikan pesan ancaman di sosial medianya. Sang ibu Pogba bernama Yeo Moriba langsung menelpon Mathias. Moriba menyebut kalau Mathias telah memeras Pogba dan sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Komisi 3 DPR telah menyetujui naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Masih di sepak bola Indonesia, ada PSSI yang gak berjanji mengubah jadwal malam terkait supporter PSS Sleman yang meninggal dunia. Kabar baik datang menghampiri seluruh penggemar timnas Indonesia. Menurut kabar yang beredar, Komisi 3 DPR telah menyetujui Sandy Walsh dan Jordi Amat sebagai warga negara Indonesia. Artinya kedua pemain tersebut sudah bisa dimainkan pada laga FIFA Matchday kontra Curacao. Sebelumnya Komisi 3 DPR bersama Kemenkumham melakukan rapat kerja. Saat itu Sandy Walsh dan Jordi Amat hadir ke dalam rapat kerja secara virtual. Anggota DPR menyebut kalau kedua pemain itu sudah hafal dan fasih mengucapkan Pancasila dengan benar. Sepak bola Indonesia kembali berduka setelah supporter PSS Sleman bernama Aditya Eka Putranda meninggal dunia. Aditya dikabarkan tewas seusai dikeroyok oleh oknum supporter. Terkait kejadian itu, PSSI mendapat kecaman dari para supporter karena menggelar laga terlalu malam. Ketua PSSI yakni Muhammad Iriawan langsung memberikan komentarnya. Iwan Bule menyebut kalau laga malam hari sulit untuk digeser. Menurutnya keputusan itu sudah diambil secara matang dan gak bisa diubah secara mendadak. Turnamen Piala Indonesia 2022 sudah resmi dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua PSSI yakni Muhammad Iriawan. Sebelumnya Piala Indonesia sempat direncanakan akan digelar. Namun Iwan menyebut kalau Piala Indonesia kesulitan untuk mencari sponsor. Di sisi lain, dia juga mengaku kesulitan menentukan jadwal mengingat kompetisi Liga 1 dan Liga 2 baru digelar. Iriawan menambahkan kalau Piala Indonesia berkemungkinan besar akan digelar pada tahun depan. Timnas Jerman resmi merilis jersey home dan away mereka untuk Piala Dunia Qatar mendatang. Jersey besutan Adidas ini masih menggunakan warna putih sebagai dasarnya. Berikutnya terdapat motif berwarna hitam di bagian tengah serta logo berwarna emas. Sementara untuk jersey away didominasi dengan warna merah dan hitam. Selain itu terdapat motif garis 3 khas Adidas yang berada di bagian kedua lengannya. Dalam perilisannya, Timnas Jerman menggandeng Timo Werner sebagai modelnya. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi korban perampokan bersama istrinya saat beristirahat di kediamannya. Bertolak ke kabar Piala Dunia, ada timnas Argentina nih yang merilis jersey tandang terbaru mereka. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi korban perampokan pada Senin kemarin. Saat itu para perampok menyatroni kediamannya yang berada di daerah kota Castelldefels, Catalan. Saat perampokan terjadi, Aubameyang bersama istri dan anaknya sedang beristirahat setelah laga Barcelona kontra Real Valladolid. Para perampok itu terlihat memborgol Aubameyang serta istrinya. Gak cuma itu, perampok tersebut juga memukuli Aubameyang dan mencuri sejumlah perhiasan. Akibat perampokan itu, Aubameyang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Timnas Argentina resmi meluncurkan jersey tandang terbaru mereka.
Kabarnya jersey tersebut akan digunakan Lionel Messi dan kawan-kawan pada perhelatan Piala Dunia Qatar mendatang. Jersey yang masih dibesut aparel Adidas ini punya warna dasar ungu yang sangat elegan. Berikutnya terdapat ornamen dan corak seperti api dengan lapisan berwarna biru. Dalam perilisannya mereka menggandeng Lionel Messi untuk menjadi modelnya. Banyak yang menganggap kalau jersey ini bisa membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia. Rans Nusantara FC meraih kemenangan perdana mereka di pekan ke-7 Liga 1. Saat itu skuad The Phoenix menekuk tamunya yakni Barito Putra dengan skor 2-1. Rans Nusantara FC sempat tertinggal lebih dulu lewat gol bunuh diri Edo Febriansyah di menit ke-31. Gak berselang lama Wander Luiz mencetak gol penyama 2 menit sebelum turun minum. Di babak kedua, Wander Luiz kembali menggandakan skor setelah mencetak gol penalti di menit ke-66. Walaupun menang, Rans tetap berada di zona degradasi dengan koleksi 5 poin. Romelu Lukaku mengalami cedera paha saat sesi latihan dan berpotensi absen di 3 pertandingan. Beralih ke sepak bola Inggris, guys, ada Anthony nih yang sudah tiba di markas latihan Manchester United dan akan jalani tes medis. Romelu Lukaku dikabarkan alami cedera paha saat sesi latihan Inter Milan hari Minggu kemarin. Akibatnya striker asal Belgia tersebut terpaksa absen di laga kontra AC Milan mendatang. Namun Lukaku bersikukuh ingin tetap dimainkan pada laga tersebut. Sayangnya dari hasil pemeriksaan, mantan striker Chelsea itu berpotensi absen pada 3 laga berikutnya. Artinya Lukaku nggak bisa dimainkan pada laga perdana Liga Champions melawan Bayern Munchen. Hal ini jadi kerugian mengingat Nerazzurri tergabung di grup neraka. Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Anthony sudah mendarat di Inggris. Dalam salah satu video yang beredar, Anthony terlihat memasuki tempat latihan Setan Merah di Carrington. Anthony terlihat memakai setelan serba hitam dan melambaikan tangan kepada awak media. Kabar ini sekaligus mengakhiri saga transfer Anthony yang begitu panjang. Berikutnya mantan pemain ex Amsterdam ini akan menjalani tes medis pada malam nanti. PSM Makassar menjalani pertandingan pekan ke-7 Liga 1 menghadapi Persib Bandung. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, skuad Juku Eja unggul telak dengan skor 5-1. 5 gol PSM dicetak oleh Bres Yakob Sayuri, Bres Ramadan Sananta, serta 1 gol dari Wiljan Pluim. Sementara Persib cuma bisa membalas 1 gol lewat Mark Locke di menit ke-32. Kemenangan ini meneruskan rekor gak terkalahkan PSM di 6 laga berturut-turut. Selain itu, ini juga mengobati kekalahan mereka atas Kuala Lumpur City pada tanggal 24 Agustus kemarin. Luis Milla dikabarkan menghilang dari tepi lapangan pada laga Persib Bandung kontra PSM Makassar. Pelatih asal Spanyol ini sudah gak terlihat beberapa menit sebelum kick-off. Dokter tim yakni Raffi Gane menyatakan kalau Luis Milla terserang demam saat tiba di stadion. Raffi pun menyebut kalau Luis Milla harus beristirahat agar segera pulih. Berikutnya Luis Milla mengandalkan sang asisten pelatih yakni Budiman untuk mendampingi anak-anak asuhnya. Hal ini cukup disayangkan mengingat ini adalah laga debut Milla di Persib. Berita selanjutnya dari Chelsea nih yang resmi memutus kontrak Ross Barkley walaupun kontraknya masih tersisa 1 tahun. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Valencia yang resmi memperkenalkan Edinson Cavani sebagai pemain terbarunya. Chelsea resmi memutus kontrak salah satu gelandang mereka yakni Ross Barkley. Kedua pihak sepakat berpisah dengan kontrak yang tersisa 1 tahun. Sebelumnya Barkley direkrut pada tahun 2018 setelah tampil apik bersama Everton. Sementara itu kini Barkley berstatus bebas transfer dan dia bisa bergabung ke klub manapun. Kabarnya Barkley akan pindah ke Skotlandia dan bakal bergabung ke Celtic. Celtic sendiri berminat mendatangkan Barkley dan sudah menjalin kontrak selama 2 pekan terakhir. Barcelona dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United untuk menukar sang bomber yakni Sergio Dest dengan Aaron Wan-Bissaka. Sebelumnya Dest nggak masuk ke dalam rencana sang pelatih yakni Xavi Hernandez. Bek sayap asal Amerika Serikat ini bahkan sudah diberitahu untuk mencari klub yang baru. Tapi nggak ada klub yang berminat untuk merekrut Dest. Beruntung pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag bersedia merekrut mantan pemainnya di Ajax Amsterdam tersebut. Valencia resmi memperkenalkan Edinson Cavani sebagai rekrutan terbarunya. Striker asal Uruguay tersebut didatangkan secara gratis setelah nggak memperpanjang kontraknya di Manchester United. Kabarnya Valencia mengikat kontrak sang pemain dengan durasi selama 2 tahun. Sebelum merapat ke Cavani, sempat dirumorkan akan bergabung dengan Boca Juniors dan Real Sociedad. Cavani sendiri jadi rekrutan kelima Valencia di musim panas ini. Sebelumnya mereka sudah menggait Andre Almeida, Hugo Duro, Cenk Oskacar, dan Samu Castillejo. Timnas Meksiko merilis jersey terbaru untuk mengarungi Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Jersey ini terinspirasi dari dewa ular berbulu Aztec yang bernama Quetzalcoatl. Untuk warna dasarnya Timnas Meksiko memakai warna putih. Sementara itu pola dewa Quetzalcoatl menghiasi jersey dengan warna merah tua. Berikutnya ada sedikit aksen hijau di sekitar kerah.
Sementara logo timnas Meksiko yang baru dihadirkan dengan warna merah monokromatik. Walaupun puasa gol dalam beberapa pertandingan, Antonio Conte memberikan pujian kepada Son Heung-min. Sementara itu, Cristiano Ronaldo menolak potong gaji karena merasa performanya cukup bagus. Pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte melayangkan pujian setinggi langit kepada Son Heung-min. Hal ini dilakukan Conte untuk melindungi Son dari sorotan media. Sebab bintang timnas Korea Selatan ini belum mencetak gol dalam 4 pertandingan Premier League. Sejauh ini Son baru menyumbangkan 1 assist pada laga melawan Southampton. Dalam komentarnya, Conte menyebut kalau Son adalah pemain yang bijaksana. Conte juga menambahkan kalau dia ingin punya menantu seperti Son. Manchester United gagal lolos ke Liga Champions musim ini karena cuma finish di peringkat 6. Hasilnya pemasukan skuad The Red Devil ini dari sponsor pun dikabarkan berkurang. Terkait hal tersebut, Manchester United berencana untuk memotong gaji para pemain sebesar 25%. Akan tetapi Cristiano Ronaldo dikabarkan gak setuju. Ronaldo menolak potong gaji karena merasa performanya di musim lalu cukup baik. Tapi klub mau bertindak tegas dan menyebut kalau semua pemain harus bertanggung jawab. Netizen memberikan komentar lucu terkait mata lebam Joan Laporta di laga kontra Real Valladolid kemarin. Sedangkan Atletico Madrid berhasil mengalahkan Valencia di pekan ketiga dengan skor 0-1. Barcelona berhasil mengalahkan Real Valladolid dengan skor menjanjikan yakni 4-0. Pada laga tersebut terdapat pemandangan aneh pada sang presiden Blaugrana yakni Joan Laporta. Saat itu Laporta terlihat mengalami lebam pada area bawah mata kanannya. Hasilnya banyak netizen yang penasaran dan wartawan menanyakan hal tersebut kepada Laporta. Kabarnya Laporta mengalami domestic accident atau kecelakaan yang terjadi di dalam rumah. Akan tetapi belum diketahui secara pasti apa penyebab lebam tersebut. Ajax Amsterdam dikabarkan memiliki winger kiri Sevilla yakni Lucas Ocampos. Menurut Fabrizio Romano, skuad The Jordan sudah melakukan tahap pembicaraan dengan sang pemain. Ocampos didatangkan sebagai pengganti Anthony yang kini hijrah ke Manchester United. Di sisi lain, skuad The Jordan mengincar Ocampos karena transfer Hakim Ziyech. Sebab transfer Ziyech sampai saat ini masih menemui jalan buntu dan gak kunjung terselesaikan. Ajax sendiri memang sedang mengincar Ziyech untuk mengisi posisi gelandang serang. Situasi Manchester United di musim ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Kabarnya Amazon Prime dan Netflix saling berperang untuk membuat dokumenternya. Amazon Prime dikabarkan siap menawarkan 10 juta pounds untuk mendapatkan hak tersebut. Walaupun begitu, Manchester United belum memberikan lampu hijau kepada dua produser. Sebelumnya Amazon Prime meraih kesuksesan lewat dokumenter All or Nothing-nya. Pada seri terakhirnya mereka mengangkat kisah klub raksasa asal London yakni Arsenal. Teka-teki masa depan Cristiano Ronaldo belum menemui titik terang. Terbaru, Ronaldo juga mendapatkan penolakan keras dari pelatih Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim. Amorim bahkan menyampaikan penolakannya kepada petinggi klub. Saat itu dia mengancam akan mengundurkan diri seandainya Sporting benar-benar mengontrak Ronaldo. Sebelumnya Amorim juga kecewa dengan pemilik klub karena menjual Matheus Nunes ke Wolverhampton. Saat itu mereka melepas Nunes seharga 45 juta euro. Atletico Madrid menjalani pertandingan pekan La Liga melawan Valencia. Bertandang di Stadion Mestalla, skuad Los Rojiblancos unggul dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Antoine Griezmann pada menit ke-66. Sementara Valencia yang mencatat 71% penguasaan bola gagal mencetak gol balasan. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid berada di peringkat 6 klasemen dengan koleksi 6 poin. Sementara untuk Valencia masih berjuang di peringkat 15 dengan raihan 3 poin. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Nur Iksan nih, katanya Anthony 100 juta. Daripada beli Anthony 100 juta, mending beli Haaland gak sih guys? Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!